Oke, halo halo semuanya, selamat malam. Hari ini kita akan coba, melanjutkan. Kemarin kita udah sempat membahas mengenai, eee, introduction mengenai UI UX design ya, teman-teman. Mungkin kita coba lihat dulu nih. Kemarin kita udah sempat membahas ya, ada beberapa hal terkait introduction mengenai UI UX design, apa itu UI, apa itu UX. Untuk nge-remind kembali, pada teman-teman, kemarin kita sudah sempat bahas UI itu adalah apa yang dilihat oleh user atau bagaimana si user atau pengguna yang nantinya akan menggunakan sebuah produk berinteraksi langsung. Nah, sedangkan UX atau user experience sendiri adalah bagaimana seseorang atau si user itu, pengguna itu bisa menggunakan si produk tersebut dan apa sih yang dia rasakan. Jadi UX itu berhubungan dengan perasaan, dengan pengalaman, dengan apa yang mereka lakukan juga dengan si produk tersebut. Nah, kemarin kita juga sempat bahas mengenai tools-toolsnya, tapi hari ini kita akan coba membahas mengenai metode design thinking. Oke. Nah, sebelumnya kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh ditahan dulu atau mau langsung dikirim di chat juga boleh ya teman-teman, biar nanti kita akan coba diskusikan dan saya jawab di sesi Q&A nanti. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba lanjut. Di sini ada Kak Cinta, Kak Fajri, dan Kak Tris. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan membahas sedikit dengan apa yang disebut dengan HCI dan apa sih hubungannya dengan desain kita nantinya. Tapi sebelumnya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kan terlihat sebuah gambar ya. Di gambar ini, dari yang kalian lihat ada si human atau seseorang ini, dan sebelah kanan itu ada komputer. Nah, HCI itu apa? HCI itu kan human computer interaction. Jadi di sini bagaimana seseorang akan berinteraksi dengan sebuah komputer ataupun sebuah sistem nantinya. Karena apa? Komputer itu nggak bisa bergerak sendiri kalau memang tidak ada yang mengoperasikannya. Walaupun sekarang sudah ada banyak AI dan lain-lain, tapi di awalnya kan butuh ada sentuhan manusianya dulu. Seperti itu. Nah, yang kita lakukan nantinya, kita akan coba membuat interaksi ini bisa lebih baik lagi. Bagaimana caranya interaksi antara human dan dari komputer, feedbacknya seperti apa. Interaksi itu kan bisa jadi dua arah. Jadi biar nantinya si produk tersebut atau si human ini pun bisa menyelesaikan tugasnya atau tasknya dia dengan baik, dan juga goals yang dia ingin capai itu bisa terjalani dan bisa finish dengan baik juga. Sekarang kita coba bahas mengenai HCI-nya atau Human Computer Interaction. Jadi desain interaksi atau disingkat IXD. Jadi kemarin kita sempat bahas ada UI design, ada UX design. Nah, ada juga disebut dengan IXD atau interaction design. Nah, jadi dulu itu sudah ada tuh namanya desain interaksi atau IXD ini di tahun 1980-an. Tapi baru belakangan ini mulai diubah lagi dan coba digali lagi, dikaji lagi mengenai disiplin ilmunya. Makanya di sini sampai 2018 ke sini itu udah mulai muncul nih. Ada yang namanya UX atau user experience. Nah, dulu itu kalau misalkan teman-teman ketahui, UX itu nggak cuman ada di digital produk atau produk digital, bisa juga dalam bentuk service. Itu nanti ada hubungannya dengan service design juga, teman-teman. Nah, tapi si UX itu kan membentuk sebuah eh, komunitas ya, sebuah bidang ilmu yang nantinya membahas mengenai bagaimana seseorang atau user itu menggunakan suatu produk, termasuk juga nantinya membuat pemrograman dan juga membangun arsitektur informasi atau information arsitektur, membuat prototipe dan nantinya melakukan user research-nya, teman-teman. Kenapa melakukan user research atau melakukan penelitian ini? Karena nanti akan ada hal yang bisa membantu kita sebagai desainer untuk mengambil sebuah keputusan. Jika kita sudah mendapatkan data dari usernya, misalkan usernya butuh punya kebutuhan atau punya problem A, B, C, D. Kalau kayak gitu kan bisa lebih mudah kita untuk mencari solusinya untuk menjawab permasalahan tersebut.
Nah, di sini ada yang namanya itu John M. Carroll. Dia mencatat HCI atau Human Computer Interaction itu berkembang dari fokus yang awalnya pada perilaku user, individu, dan umum untuk memasukkan atau menginput komputasi dan juga dalam sebuah organisasi, aksesibilitas untuk orang tua, gangguan kognitif, dan fisik untuk orang. Nah, setelah itu, nantinya si UX atau si Human Computer Interaction ini berkembang seluas mungkin dari pengalaman dan aktivitas manusia. Jadi pengalaman dan aktivitas itu yang akan kita coba gali lagi, akan kita kaji lagi gimana caranya. Apakah si user tersebut ketika menggunakan sebuah komputer ataupun sebuah device lain kayak handphone. Kalau misalkan kita bandingkan handphone aja, sekarang kan udah banyak handphone-handphone atau device-device yang udah berbeda lagi. Contohnya, kalau handphone kayak iPhone dan lain-lain kan masih biasa. Tapi kan sekarang ada juga yang namanya handphone yang dilipat. Galaxy Fold lah, ada Oppo N2 dan ada Fold juga. Terus ada juga yang handphone bisa dilebarin layarnya. Nah, itu kan punya niche-nya sendiri dan harusnya punya interaksi yang bisa berbeda lagi dibanding dengan handphone konvensional seperti yang teman-teman punya atau teman-teman juga punya si handphone flip itu. Itu kan punya perbedaan gimana kita berinteraksinya, gimana cara kita gunakan si produk tersebut. Nah, di sini kita akan coba membahas atau menggali gimana caranya sih biar user atau pengguna itu punya pengalaman yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan bahas, teman-teman. Apa sih tujuannya kita akan membuat si HCI ini atau Human Computer Interaction ini? Yang pertama itu yang pasti adalah berempati atau memposisikan diri kita dengan user atau pengguna. Dan nantinya bisa mengantisipasi ketika mereka menggunakan sebuah teknologi. Nah, terus juga yang kedua ada mengembangkan teknik dan alat agar bisa memungkinkan praktis yang paling baik dalam membuat suatu sistem yang memadai. Yang ketiga, menghasilkan interaksi yang lebih efisien, aman, dan juga interaktif. Dan juga efektif. Sekarang gini, kalau teman-teman tahu ada yang disebut dengan yang namanya itu Apple Vision Pro. Atau kalau teman-teman pernah melihat device VR, virtual reality, itu kan kita pakai headsetnya, kita bisa berinteraksi dengan sistemnya itu tanpa menggunakan inputan dari kita atau dari keyboard ataupun dari mouse. Tapi menggunakan gesture atau menggunakan gerakan. Nah, kalau Apple Vision kan tinggal di uh, klik aja ya seperti ini. Kalau VR gimana? Itu bisa nge-scan dari tangan juga. Bisa menggunakan remote kalau misalkan kayak Steam VR ataupun Meta juga punya namanya Meta Quest. Mereka punya remote-nya sendiri. Nah, itu adalah interaksi juga teman-teman. Interaksi apa dari si user? Si user untuk uh, berinteraksi dengan sistemnya, dengan komputer. Kayak gitu. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan kegiatan atau mereka pasti punya tujuan tertentu. Kenapa? Karena kita ingin membuat user itu menggunakan atau praktisnya itu yang paling baik dalam membuat sistemnya. Kayak gitu. Nah, itu kan berhubungan juga nantinya dengan gimana cara dia melihatnya, gimana cara dia berinteraksinya, memilih sesuatu, nanti feedbacknya akan seperti apa, hal apa yang akan nantinya muncul, timbul, dan nanti didengarkah atau dilihatkah, seperti apa itu yang nanti akan berhubungan juga dengan interaksinya. Nah, di sini ada sebuah metode yang biasa digunakan di industri desain atau UI UX design yang disebut dengan design thinking. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar mengenai design thinking, kita akan coba bahas nih. Jadi di sini, nah ini adalah sebuah flow atau sebuah metode atau ada juga yang bahas mengenai design thinking itu adalah pola pikir. Semuanya benar, tapi design thinking itu bisa membantu kita. Kenapa sih kita menggunakan design thinking atau banyak perusahaan menggunakan si design thinking ini? Karena apa? Karena design thinking ini bisa membantu kita di tahap dari awal pembuatan sebuah produk sampai akhir. Di mana nantinya kita akan ingin membuat sebuah produk yang bisa membantu user.
Nah, gimana cara membantunya? Kalau kita nggak tahu nih apa yang harus kita buat, gimana cara membuatnya, dan kira-kira apakah sudah sampai situ aja. Nah, tapi kita bisa menggunakan yang namanya sih desain thinking ini, teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang udah pernah mendengar, kalau misalkan belum pun tidak apa-apa. Aman, teman-teman. Jadi di sini desain thinking ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap empathize, define, ideation, prototyping, dan juga testing. Ada 5 tahap. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dari tahap empathize atau berempati. Nah, tahap pertama ini nantinya kita akan coba memahami permasalahan yang ada. Tujuannya apa? Untuk nantinya bisa kita tahu nih keluhan, masalah, dan apa sih yang dirasakan oleh user dan apa yang dialami oleh user. Biar nantinya kita bisa tahu nih, oh ternyata user tuh punya pemikiran yang A, B, C, D, punya perilaku atau behavior yang A, B, C, D juga. Nah, itu nantinya bisa membantu kita untuk membuat sebuah desain yang lebih baik lagi. Nah, gimana caranya kita untuk memahami usernya? Gimana caranya kita untuk mendapatkan data tersebut? Gimana caranya kita ya berempati dan memposisikan diri kita sebagai user? Kita bisa melakukan yang namanya user research atau penelitian terhadap user. Nah, penelitian ini teman-teman ada banyak metodenya. Yang paling umum bisa menggunakan wawancara atau interview. Ada juga yang nanti bisa langsung membuat kuesioner yang nanti di-share entah itu via sosial media kah atau via komunitas dan lain-lain. Itu juga bisa. Yang penting kita mendapatkan data. Datanya itu berupa apa? Ya tergantung dari metodenya. Kalau misalkan kita melakukan wawancara atau interview, berarti kan metode yang data yang kita dapatkan berupa sebuah data kualitatif. Yang nantinya data tersebut bisa kita olah lagi, bisa kita eh, istilahnya proses lagi, analisa lagi, nanti hasilnya seperti apa. Ada juga kalau teman-teman menggunakan yang namanya kuesioner ataupun uh, angket kayak gitu, nah nantinya kan berupa data kuantitatif yang dimana data-data itu bisa kita hitung, bisa kita cari polanya, bisa kita analisis juga. Nanti datanya yang dihasilkan pun berbeda. Nah, dengan beberapa metode tersebut, kita bisa mendapatkan tadi permasalahannya. Kita akan mencoba cari tahu apa sih yang dirasakan oleh user, kenapa mereka merasakan seperti itu, alasannya kenapa. Kita juga bisa tanyakan mengenai ruang lingkupnya mereka tuh seperti apa, environmentnya. Nah, nantinya untuk apa? Untuk membantu kita untuk di tahap selanjutnya. Nah, bisa juga menggunakan metode observasi. Jadi kita nggak perlu interview, kita coba lihat aja dalam sebuah proses seperti apa sih mereka melakukan kegiatannya. Contohnya ketika teman-teman mau coba membuat sebuah produk untuk membantu uh, suster atau di tahap registrasi dari sebuah rumah sakit. Teman bisa melakukan interview, tapi sebelum itu juga teman-teman kan bisa melakukan observasi. Ya, tinggal perhatikan langsung ke lapangan ya, ke rumah sakit, melihat gimana caranya, flow-nya tuh seperti apa dari awal, kegiatannya seperti apa, dari usernya atau si pasien-pasien itu seperti apa. Kayak gitu. Itu yang akan kita lakukan di tahap yang pertama ya, yaitu tahap empathize atau berempati. Nah, setelah kita udah tahu nih atau udah paham permasalahan yang akan kita coba solve itu seperti apa, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap define atau definisi. Nah, di sini kita akan mencoba memetakan inti permasalahan yang kita dapatkan dari tahap pertama atau dari tahap riset atau penelitian tadi. Biar nantinya kita coba membuat sebuah sudut pandang dari sisi user yang nantinya bisa membantu kita. Kita akan mendefinisikan masalah intinya tuh seperti apa sih, kayak gitu. Nah, nantinya kita bisa membuat list kebutuhan user, yang nantinya kita akan buat entah itu sebuah persona kah atau sebuah problem statement kah, yang nantinya kita dapatkan dari mana? Tetap balik lagi dari tahap empathize. Jadi kita nggak bisa langsung tahap define kalau nggak melakukan tahap empathize dulu. Tapi di tahap empathize ini nggak harus melakukan research atau melakukan interview tadi. Kita bisa mencari data-data yang sudah ada di luar sana. Contohnya apa? Misalkan teman-teman bisa melakukan
pencarian yang namanya atau penelitian desk research. Teman-teman cari kayak hasil analisis dari beberapa lembaga survei, teman-teman bisa mencari artikel, jurnal, mengenai hal apa yang teman-teman mau coba buat. Itu juga bisa kalian jadikan sebagai sebuah landasan kenapa sih kalian memilih si masalah tuh yang ini yang akan kalian define di sini. Nah, nanti kalau teman-teman udah dapat nih, oh ternyata permasalahan user tuh ada A, B, C, D. Nah, tahap selanjutnya gimana? Kalau cuma didiemin aja kan ya permasalahan nggak bakal selesai juga. Kayaknya kita akan masuk ke tahap selanjutnya yang disebut dengan ideation. Nah, ini adalah tahap di mana kita sebagai seorang UI UX designer diharapkan untuk bisa berpikir out of the box, kreatif dan juga inovatif. Yang kenapa seperti diharapkan seperti itu? Karena kita bisa mengeksplor hal yang mungkin belum ada di luar sana ataupun mungkin teman-teman coba pikir dari sisi atau dari sudut pandang yang sudah banyak dilakukan, tapi teman-teman twist atau teman-teman cari hal yang berbeda, itu juga boleh. Karena apa? Karena di tahap ideation ini kita akan mencoba mencari sebanyak-banyaknya solusi ataupun brainstorming, cari gimana caranya untuk menjawab permasalahan yang ada di tahap define ini. Makanya di tahap ideation ini kita akan mencoba buat ideation-ideation yang uh, banyak. Kenapa seperti itu? Ya karena nanti biar lebih mudah juga kita milihnya. Atau kita akan nantinya melakukan ideation dan kan pasti kan harus ada yang dijadikan patokan. Nah, semakin banyak kan kita juga jadi bisa milih nih, oh baiknya ini, bisa kita gabungkan kah? Atau bisa kita coba improve lagi. Seperti itu. Nah, di tahap ideation ini kita bisa uh, yang namanya kolaboratif. Jadi ketika teman-teman bekerja sebagai seorang UI UX designer di sebuah perusahaan ataupun di sebuah uh, organisasi, teman-teman bisa melakukan yang namanya kolaboratif dengan divisi ataupun tim lain. Jadi nggak cuma dari tim produk atau tim desainernya aja, tapi teman-teman bisa coba ajak dari tim marketing, tim bisnis, tim sales admin, atau tim lainnya. Untuk apa? Untuk mencari ide. Biar idenya itu nggak cuma dari si desainernya aja atau tim produknya aja. Kalian bisa juga melakukan ya tadi cross division biar nanti dapatkan oh ternyata dari sudut pandang bisnis tuh seperti ini loh. Ternyata mereka ada kebutuhan yang lain nih terhadap permasalahan ini. Mereka bisa melakukan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Entah itu juga dari di marketing atau salesnya, PR dan lain-lain. Biar apa? Biar nantinya solusi yang kalian akan coba buat itu bisa memenuhi ya beberapa bukan keinginan ya, tapi beberapa hal yang nantinya bisa membantu baik itu dari sisi user dan juga perusahaan. Tapi tetap kita sebagai seorang UI designer selalu memprioritaskan si user, selalu memprioritaskan penggunanya. Nah, gimana caranya ketika ideation dari uh, bisnis dan juga user itu bertolak belakang? Nah, inilah dibutuhkan yang namanya seorang UI designer untuk mencoba kira-kira gimana caranya nih. Ternyata kalau dari sisi bisnis itu pengen bikin misalkan teman-teman lagi membuat sebuah produk itu e-commerce. Nah, dari sisi bisnis itu pengen penjualan yang banyak, yang lebih banyak lagi. Arti bikin harga yang lebih mahal misalkan biar dapat untung yang lebih besar. Tapi secara user kan nggak mau nih kalau bayar terlalu mahal. Nah, gimana caranya si UI UX designer itu bisa eh, membantu kedua belah pihak ini atau kedua belah divisi ini? Caranya gimana? Ya kita coba ideation lagi. Kita pikir, oh gimana kalau misalkan kita bikin fitur promo atau kode promo buat nantinya membantu user biar tetap bisa belanja, tapi nggak begitu ada potongan yang nggak begitu mahal ketika dia bayarkan. Nah, dari sisi bisnis pun tetap jalan, secara cash flow-nya jalan, dan dari sisi user pun bisa lebih banyak yang akan beli karena ya lebih murah karena ada kode promo itu tadi. Nah, berarti kan dari situ dari sisi usernya pun nyaman, dari sisi bisnisnya pun tetap jalan kayak gitu. Itu salah satu contoh aja, contoh sederhananya. Jadi di sini si UI UX designer itu gak cuman bekerja sendiri, tapi teman-teman bisa bekerja di sebuah
tim yang lebih besar lagi untuk mencari ide gitu. Nah, makanya di sini tahap ideation ini diminta teman-teman untuk berpikir out of the box, kreatif dan juga inovatif yang nantinya bisa membantu tahap brainstormingnya kalian. Seperti itu. Nah, ini adalah tahap ideation. Selanjutnya adalah masuk ke tahap yang keempat, prototyping. Nah, tim produk ini harus saling bekerja sama dalam membuat perancangan prototyping ini, biar lebih menarik lagi. Kenapa? Karena di tahap prototyping ini kita udah mulai memilih nih, dari tahap ideation, oh ternyata ada 5 ide. Kita coba pilih salah satu, kita coba solve dulu nih untuk permasalahan ini. Untuk apa? Kita akan bikin desainnya. Mulai dari wireframe-nya kah, nanti atau user flow-nya kah, baru kita akan bikin di tahap prototyping dari sisi flow-nya kita bikin prototype yang mulai dari wireframe low fidelity sampai high fidelity. Nah, nantinya di tahap prototyping ini kita nggak cuma bikin desain yang statis, tapi kita akan membuat sebuah prototype yang nantinya bisa dibuka ataupun diakses di device user. Untuk apa? Untuk di tahap selanjutnya. Nah, di tahap prototyping inilah si tim produk akan coba bikin desainnya, mulai membuat desain sistemnya kah, atau pembuatan layoutingnya, dan juga membuat desain yang secara estetik juga bagus, tapi nggak melepas dari sisi experience-nya. Nah, makanya di sini di tahap prototype ini penting, merupakan sebuah tahapan yang paling penting juga kayak gitu. Sebenarnya prototype ini nggak harus bagus. Kenapa? Karena kita bisa melakukan yang namanya iterasi nantinya kayak gitu. Nah, setelah ini dari prototyping kita udah bikin desainnya, tahap selanjutnya apa? Yaitu tahap testing. Nah, di tahap testing inilah kita akan coba ngobrol lagi dengan user. Kalau di tahap pertama tadi kita berempati terhadap user untuk mencari permasalahannya. Nah, di tahap testing ini kita akan meminta feedback ataupun meminta masukan terhadap user dari hasil desain yang kita buat. Dengan cara apa? Kita bisa menggunakan tadi si prototipe-nya itu. Caranya gimana? Kita bisa melakukan uh, interview atau yang namanya nanti usability testing. Kita memberikan prototipe kita ke user, user akan menjalankan beberapa tugasnya seperti apa yang sudah kita buat. Ketika dia selesai dan kita minta feedbacknya, apakah sudah menjawab terhadap permasalahan yang mereka rasakan, itu baru nanti kita bisa membantu user atau bisa ngechecklist ternyata ide kita itu sudah tepat dan sudah tersetujui oleh user. Nah, pertanyaannya, gimana kalau dari sisi user ketika kita kasih hasil di tahap testing nih, ketika kita kasih hasil prototipe-nya kita, ternyata mereka masih bingung nih. Oh, ini maksudnya gimana? Ternyata banyak user yang bilang bingung. Ternyata user bilang, oh kurang bagus, jelek, atau saya masih bingung nih, nggak tahu harus gimana. Berarti dari situ ada beberapa permasalahan dari sisi desainnya kah, atau dari sisi flow-nya kah. Nah, kan kita justru di tahap testing ini itu yang kita harapkan. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan feedback atau masukan. Nah, dari masukan inilah nantinya kita akan coba buat update-nya lagi. Nah, dari tahap testing ini kita nggak langsung rilis secara langsung terhadap desain atau produk kita. Tapi kita bisa melakukan tadi testing dulu. Nah, ketika dari hasil testing itu kurang sesuai atau kurang baik, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa balik lagi ke tahap selanjutnya, ke tahap sebelumnya. Karena apa? Karena di tahap design thinking ini, teman-teman, itu kita bisa dari sini lanjut ke sebelahnya, lanjut lagi ke sebelah, lanjut sebelah, sebelah. Tapi ini nggak lanjut lagi, tapi kita bisa melakukan namanya iterasi. Ini bisa aja kita akan balik lagi, teman-teman. Maksudnya balik gimana? Dari sini bisa aja kita balik lagi ke tahap ideation lagi untuk cari idenya. Atau emang dirasa ternyata, oh ada desain yang harus kita tambahkan, ya udah kita tahap prototype lagi. Baru nanti dari prototype masuk lagi ke testing. Tadi kalau misalkan tahap ideation ya berarti masuk lagi ke prototype, bikin lagi desainnya, baru masuk ke testing. Kenapa seperti itu? Karena si design thinking itu merupakan sebuah metode yang uh, istilahnya ada iteratif ya teman-teman. Jadi bisa mengulang seperti itu. Atau emang ternyata dari
hasil feedback user, masalahan yang kita ambil itu masih kurang tepat nih, atau ternyata masih banyak data yang kita masih belum tahu, ya udah kita bisa balik lagi tahap empathize, mulai dari awal lagi kita coba cari datanya, kita coba lakukan research lagi, penelitian lagi, kayak gitu. Makanya di sini bisa aja jalannya langsung 1 kali, terus baru nanti rilis. Tapi bisa balik lagi seperti itu. Nah, tapi apa yang terjadi kalau ketika udah testing dan rilis? Nah, apakah seorang desainer akan selesai pekerjaannya? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena kita akan mulai lagi dari tahap empathize lagi. Kita akan mulai dari awal. Kita bisa melakukan riset lagi, cari ketika dari hasil produk kita udah rilis nih, kita coba berempati lagi untuk apa? Untuk orang-orang yang sudah menggunakan produk kita. Apakah masih ada problem? Apakah masih ada sebuah masukan lagi atau feedback lagi dari mereka? Kayak gitu. Jadi sebuah produk digital nggak akan selesai tahapannya karena akan terus mengulang. Makanya kalau teman-teman punya aplikasi dari Play Store ataupun App Store, ada yang namanya update kan. Nah, update itu dilakukan untuk membantu teman-teman juga sebagai user. Karena pasti ada beberapa penambahan fitur kah, perubahan desain kah, perubahan warna kah, yang nantinya bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas yang kita inginkan ketika membuka produk tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah tahap dari design thinking, teman-teman. Yang pertama itu ada empathize, define, ideation, prototyping, dan juga testing. Tadi kita sudah sempat bahas, kita lanjut. Ketika udah dari tahap testing, apa yang kita lakukan? Kita akan rilis, kita akan handover atau kita berikan desainnya kita itu ke tim developer yang akan membuat desain kita menjadi sebuah produk digital, teman-teman. Jadi seorang UI UX designer itu enggak sampai ngoding atau enggak sampai pemrograman, teman-teman. Jadi kita hanya tahap di desainnya saja. Seperti itu. Nah, ini adalah tahap testing. Selanjutnya kita akan coba nih bedah fase empathize dan juga mapping. Nah, itu tahap yang pertama tadi dari tahap design thinking. Jadi di sini ada yang disebut dengan empathize map atau empathy map. Nah, empathy map itu adalah alat visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang kita ketahui dari sistem produk mengenai user atau pengguna. Nah, empathy map ini bisa membantu sebuah tim produk untuk kira-kira membuat atau memiliki pemahaman yang sama antara satu desainer dengan desainer lain atau tim produk lain, satu dengan member yang lain. Dan juga nantinya bisa mencari tahu mengapa dibalik sebuah kebutuhan dan juga keinginan si user tersebut. Contohnya seperti apa? Empathize map itu seperti ini, teman. Ada tengah-tengah itu user, ada says, think, does, dan feels. Maksudnya apa? Nah, di says itu merupakan perkataan yang dimana apa yang dikatakan user dalam ketika kita melakukan research-nya tadi, entah itu wawancara ataupun observasi lainnya, untuk kita jadikan data. Jadi kita mencari tahu nih, apa sih yang user katakan. Things ya itu pikiran ya, apa yang mereka pikirkan ketika menggunakan produknya kita. Sedangkan does merupakan tindakan atau apa yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan si user tersebut secara fisik, entah itu uh, melakukan swiping kah, atau melakukan uh, double klik kah, atau menginputkan sesuatu secara fisik. Feels itu adalah perasaan. Nah, itu berhubungan dengan emosional user ketika menggunakan sebuah produk, teman-teman. Nah, di sini adalah empathize map yang nantinya bisa kita jadikan sebagai panduan ketika kita sudah mendapatkan data, kita coba mapping nih, apa sih yang sudah kita dapatkan data-datanya, kita mapping dalam bentuk ini, empathize map ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini sebelum lanjut kita akan ada sebuah case study untuk sebuah fintech yang nantinya bisa kita coba buat bareng nih, teman-teman. Kenapa sebuah case study? Karena kalau dari saya sendiri, kalau kita mau ngebuat desain atau membuat sebuah produk, akan bingung kalau dari awal. Nah, makanya kita akan coba membuatnya dari sebuah case study. Nah, case study-nya ini adalah sebuah fintech. Kita coba baca nih, case study fintech. Di sini kita baca dari overview.
Anak muda zaman sekarang terlalu banyak menghamburkan uang untuk kebutuhan yang kurang penting bagi mereka dan seringkali tidak mengontrol pengeluarannya setiap hari. Setiap hari, minggu, dan bulannya untuk kebutuhan mereka butuh layanan yang bisa mengatur uang dalam jangkau tadi. Tentunya dalam bentuk harian, mingguan, dan juga bulanan. Dan nantinya bisa mengatur untuk nabung serta investasi jangka panjang untuk kehidupan si anak anak muda tadi. Nah, mereka itu butuh sebuah aplikasi yang nantinya bisa memberikan kemudahan yang nantinya modern juga bagi anak muda zaman sekarang. Nah, konteksnya seperti itu nih, overview-nya nih. Sekarang kita lihat ada user dan market requirement-nya. Yang pertama itu, user membutuhkan layanan penyimpanan uang yang bisa diatur dalam jangka harian, bulan, dan juga bulanan. Jadi kita membutuhkan sebuah layanan ataupun service. Yang kedua, butuh layanan investasi serta edukasi untuk generasi muda. Yang nantinya mungkin ada sebuah artikel, blog informasi, ataupun ada ads yang nantinya membantu mereka untuk mempelajari mengenai investasi itu. Yang ketiga itu, kita butuh investasi kesehatan juga untuk jangka panjang atau bisa disebut juga dengan asuransi kayak gitu. Nah, nanti yang keempat bisa diambil kapan saja jika memang diperlukan, yaitu transfer cepat. Yang kelima, promo pengguna bulanan. Nah, ini adalah 5 user dan market requirement-nya nih teman-teman, yang nantinya bisa kita jadikan landasan kalau kita mau membuat sebuah uh, ini ya, aplikasi fintech-nya ini teman-teman. Nah, dari case study ini kita bisa membuat sebuah ini anggaplah kita simulasikan teman-teman sudah bekerja sebagai seorang UI designer di perusahaan fintech ini. Apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Kita akan melakukan yang namanya tadi design thinking. Kita akan kick off dari pertama yaitu tahap empathize. Nah, di tahap empathize ini kita, kita coba nih. Tadi saya coba saya ambil. Nah, ini saya menggunakan yang namanya FigJam ya, teman-teman. Nah, dari sini kita akan coba nih menyelesaikan, nggak sampai selesai sih, kita akan coba mapping dulu nih dari si case study fintech-nya ini teman-teman. Nah, di case study fintech ini kan ada user dan market requirement-nya dan juga ada overview-nya. Dari sini kita akan melakukan yang namanya tahap empathize. Nah, dari tahap empathize ini apa yang akan kita lakukan? Tadi di tahap empathize itu kan di awal, nah kita akan coba memahami permasalahan yang ada. Dengan apa? Kita akan melakukan yang namanya user research. Jadi di tahap empathize ini, apa yang kalian lakukan? Di sini kalian bisa melakukan yang namanya user research. Misalkan kalian mau melakukan apa? Yang pertama kita akan melakukan interview atau wawancara. Yang kedua kita akan membuat sebuah kuesioner. Nah, dari sini kita akan coba pecah lagi nih, kita akan detailkan lagi. Berarti sebelum kita bikin ini, kita butuh yang namanya apa? Kita butuh pertanyaannya. Kita akan coba bikin pertanyaannya. Berarti kalau dari sini, misalkan pertanyaannya, kita bisa cari permasalahan user, kita bisa coba cari background usernya juga, kita bisa cari atau kita bisa tanyakan sebuah uh, nantinya bisa membantu kita. Misalkan kayak uh, biodata, kita bisa tanyakan biodata user. Selanjutnya kita bisa coba tanyakan mengenai pengetahuan atau informasi mereka mengenai investasi, sejauh mana mereka mengetahui mengenai investasi, terus juga mengenai nantinya kita kan mau bahas mengenai penyimpanan uangnya. Belum itu kita tanya misalkan gimana cara mereka menggunakan uangnya. Itu bisa kita buat uh, pertanyaan-pertanyaannya. Informasi mengenai investasi, misalkan mengenai uh, kebutuhan per bulannya seperti apa, kebutuhan dalam harian, mingguan, sampai bulanan.
Dan selanjutnya, setelah kita punya pertanyaan-pertanyaan ini, barulah kita lakukan yang namanya si user research-nya ini, teman-teman. Kita untuk interview misalkan, kita akan melakukan untuk interview, kita detailkan lagi. Kita mau usernya seperti apa, user siapa, usernya atau responden ya. Respondennya siapa, terus nantinya berapa banyak, di mana, online or offline, itu juga bisa kita detailkan nantinya. Kalau misalkan kuesioner, ya udah kita bikin kuesioner ya. Kan sekarang bisa menggunakan angket yang bisa ditulis langsung atau secara online. Sekarang kan sudah banyak ya. Mostly biasanya pakai online pun sudah cukup. Entah itu pakai Google Form atau mau pakai SurveyMonkey dan lain-lain. Kita bikin pertanyaannya. Baru nanti kita akan share sejauh mana kita akan mendapatkan atau mencari usernya tergantung dari kompleksitas produknya kalian. Tapi untuk interview sebenarnya nggak harus ribuan orang. Tapi kita harus perhatikan juga semakin banyak kan berarti uh, semakin banyak responden, semakin banyak data yang kita dapatkan. Kalian juga harus perhatikan. Karena interview itu kan berupa data kualitatif, kita juga harus memiliki waktu lebih untuk menganalisisnya juga. Seperti itu. Nanti barulah dari kuesioner ini kita juga akan melakukan yang namanya analisis juga. Seperti itu. Nah, ketika kita udah melakukan tahapan-tahapan ini, barulah kita akan melakukan yang namanya tadi empathize mapping. Misalkan dari data interview dan kuesioner ini, kita sudah menginterview 5 orang. Kuesioner yang didapatkan pun sudah ada 200 orang misalkan yang menjawab. Barulah kita akan petakan sih jawaban-jawaban usernya ini. Seperti apa? Kita bikin aja langsung menggunakan entah itu pakai sticky note ataupun pakai kotak, kan pakai sticky notes. Kita akan bikin seperti ini. Kita bikin garisnya dulu untuk membagi. Nah, ini adalah says anything does dan feels. Nah, untuk apa? Di sini misalkan dari pertanyaan-pertanyaan ini user bilang biodatanya kita udah dapatkan, misalkan gimana cara menggunakan uangnya. Nanti kita tuliskan di sini. User menggunakan uangnya untuk jalan-jalan atau liburan kayak gitu. Nanti ada lagi jawaban user seperti apa. Kita akan bikin banyak. Begitu juga untuk yang di tahapan things-nya atau map yang bagian things-nya. Terus kita akan bikin untuk yang das dan juga feels-nya seperti apa. Nah, untuk apa sih kita bikin seperti ini? Untuk nantinya membantu kita untuk melihat secara pemetaan ya. Oh, ternyata user tuh uh, tadi bilang seperti ini loh. Tapi dia juga berpikir seperti ini. Tapi ini data ini bisa kita dapatkan ketika kalian melakukan yang namanya interview atau wawancara. Nanti data tersebut bisa kita tambahkan atau kita perkuat dengan hasil kuesionernya kita. Seperti itu. Nah, dari sinilah nantinya kan membantu kita di tahap selanjutnya, yaitu tahap define. Dari mapping ini, oh ternyata nanti didapatkanlah, misalkan kita masuk ke tahap selanjutnya. Dari tahap empathize ini, kita masuk ke tahap define. Ini barulah kita tuliskan, misalkan teman-teman berpikir mau bikin, oh ternyata permasalahan uh, usernya itu kan kita udah dapat nih, ada requirementnya. Tadi butuh beberapa fitur. Yang pertama misalkan user butuh aplikasi yang membantu dalam mengatur keuangan kayak gitu. Nah, baru nanti di tahap selanjutnya ideation seperti apa.
sampai akhir nantinya. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan hanya di tahapan empathize dan empathize mapping ini, teman-teman. Oke, nah sampai sini mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nih mengenai tahapan dari design thinkingnya. Oke, sekarang kita buka sesi Q&A-nya nih, teman-teman. Boleh kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh pakai mic ataupun via chatnya nih, teman-teman. Kita tadi lagi membahas mengenai design thinkingnya nih. Boleh, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin dari teman-teman ada yang pernah atau punya pengalaman mengenai eh, riset atau penelitiannya, itu boleh coba di-share nih. Saya pengen tahu dari teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan nih, teman-teman? Jangan takut ya, teman-teman. Gak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar juga nih sama yang lain. Oke, karena nggak ada yang nanya, sekarang kita akan coba lihat nih dari sisi uh, empathize dulu. Kita akan coba detailing lagi deh, karena masih ada sisa waktu nih, teman-teman. Jadi di tahap empathize ini kan tadi kita mau mencoba melakukan yang namanya berempati. Dari sini kita bisa melakukan yang namanya tadi user research, kita melakukan interview atau wawancara, kita juga bisa melakukan namanya kuesioner. Jadi kita udah bikin pertanyaannya, mau seperti apa, tadi biodata user seperti apa, gimana cara mereka menggunakan uangnya, informasi investasi seperti apa, kebutuhan hariannya, mingguan, bulanannya, user itu seperti apa. Terus mungkin dari situ kita bisa perluas lagi nantinya. Kita gali lagi ketika kalian melakukan yang namanya interview atau wawancara, itu bisa melakukan eh, tanya jawab yang lebih enak lagi nantinya dibandingkan dengan kuesioner, karena kuesioner kan satu arah aja. Yang biasa saya lakukan eh, ketika melakukan user research itu, teman-teman, biar lebih enak, biasanya saya melakukan itu interview secara offline. Nah, gimana offline-nya? Offline-nya itu biasanya saya mengajak usernya itu ketemuan di sebuah kafe ataupun di sebuah restoran. Biar apa? Biar mereka bisa lebih nyaman, kita ngobrolnya pun bisa lebih lama lagi lah. Jadi nggak cuman eh, nggak terlalu apa ya, tegang ataupun tense, teman-teman. Jadi misalkan saya ajak ke sebuah kafe gitu. Nah, kemarin itu karena saya ini saya coba sharing pengalaman aja ya, teman-teman. Ketika di tahap empathize ini, karena produk ataupun perusahaan saya bekerja itu adalah sebuah platform e-sport ataupun ya e-sport di Indonesia, yang dimana ya berhubungan dengan para teman-teman kita yang masih dalam tahap pendidikan atau dari mulai SMP, SMA sampai kuliah. Jadi kemarin saya undang nih teman-teman dari anak-anak SMP dan juga SMA ke sebuah kafe. Kita ketemuan di situ, kita coba ngobrol-ngobrol, tanya mereka kebutuhannya seperti apa. Ternyata mereka eh, itu punya permasalahan yang seperti apa. Oke, untuk absensi ini ada teman-teman dari Edwork yang akan coba berikan absensi ya, teman-teman. Oke, Kak Trisma ini tanya. Gak apa-apa, Kak.
Saya ingin bertanya, apakah di dunia kerja kita bisa hanya mendalami dunia UI atau desainnya saja atau UX-nya saja? Jawabannya bisa banget Kak Tris. Karena di dunia kerja atau di perusahaan saat ini ada beberapa jenis atau role sebagai seorang UI UX designer teman-teman. Yang pertama ada si UI UX designer. Kedua ada UI designer sendiri, UX designer sendiri. Nah itu bisa. Jadi ada yang langsung UI UX, ada juga yang terpisah nih UI designer sendiri, UX designer sendiri. Nanti ada juga tadi kita bahas ada interaction designer sendiri. Ada juga mungkin service design. Nah itu udah lebih kompleks lagi dan udah lebih fokus lagi untuk secara role-nya. Contohnya di topik kali ini itu lebih ke UX-nya. Iya benar. Nah, tapi kalau kita bilang dari UX-nya enggak juga. Di sini mungkin seorang UX designer itu mulai startnya itu mulai dari tahap empathize define. Nah di tahap ideation dan prototyping ini udah tahapnya si UI designer. Tapi di sini ideation ini udah masuk juga nih UX-nya nih. Ideation masuk juga. Tapi di tahap prototyping itu mostly lebih banyak sih UI-nya. UI akan lebih banyak bekerja di tahap prototyping ini. Sampai tahap testing sebenarnya. Karena kan mereka yang akan bikin interaksi-interaksinya juga. Kayak gitu. Nanti sambil dibantu. Secara umum, UX itu sebenarnya bisa gabung atau melakukan semuanya dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena UX designer itu dia kan berhubungan dengan interaksinya, berhubungan dengan perasaan, pengalaman user. Berarti dia harus tahu nih di setiap tahapannya. Biar nantinya pengalaman dirasakan oleh user ketika menggunakan produknya itu bisa lebih baik lagi. Seperti itu, Katris. Jadi kalau kita mendalami UI design aja atau UX design aja itu bisa bisa banget. Contohnya di perusahaan saya saat ini, karena saya bekerja role saya itu sebagai seorang product manager. Nah, di dalam tim produk saya itu saya punya 2 UI designer, punya 1 UX designer, dan satu lagi saya punya itu game designer. Nah, itu role-nya berbeda-beda dan tugasnya pun memang sudah saya pisahkan perbedaannya. Kayak yang buat atau melakukan penelitian, research dan lain-lain, saya serahkan ke si UX designernya, tapi ketika udah bikin masuk ke desain-desainnya, prototype, wireframe dan lain-lain, ya udah langsung masuk ke si UI designernya. Kayak gitu. Jadi aman aja kalau teman-teman mau mempelajari desainnya, UI-nya aja atau UX-nya saja. Kayak gitu, Kak Tris. Next question, Kak. Oke, sama-sama. Oke, tadi Kak Anita juga udah mengirimkan absensi ya, teman-teman. Untuk yang belum absen, silahkan untuk absen dulu. Boleh, boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan nih, di luar dari eh, materi juga silahkan ya. Atau mau nanya mengenai desain juga silahkan. Ada waktunya nih. Kalau dari saya sih, kalau bahas pengalaman dulu itu saya awalnya lulus dari teknik informatika yang dimana teman-teman saya semua jadi programmer, tapi karena saya nggak mau buat kerja sebagai programmer dan ngoding dan lain-lain karena sulit bagi saya, lebih baik cari yang passion saya yaitu ya coba desain. Ternyata ada yang disebut juga dengan si UI UX designer ini. Ya tapi zaman dulu itu di tahun 2017-an masih belum banyak informasi atau materi mengenai UI UX design. Jadi di situ saya coba belajar, belajar mengenai apa? Ya, dari dasarnya banget mengenai dari desain mobile apps itu seperti apa, saya mempelajari material desain komponennya, layoutingnya, rulesnya, guideline-nya seperti apa yang harus atau yang boleh dan tidak bolehnya dalam desain itu seperti apa. Itu saya coba pelajari, ternyata seru nih bahas bagaimana caranya kita sebagai desainer itu membuat sebuah produk biar lebih mudah. Karena kalau teman-teman lihat, bandingkan aplikasi yang dari zaman dulu sampai sekarang, itu pasti perubahannya jauh berbeda. Contohnya kayak aplikasi Gojek deh. Aplikasi Gojek itu dulu itu kan nggak banyak fiturnya, masih sederhana banget, tapi
Tapi sekarang kalau teman-teman lihat, wah itu udah kompleks banget. Udah ada GoPay-nya, ada GoPay Later-nya juga, ada udah banyak lah sekarang fiturnya. Dan itu pun selalu diupdate lagi sampai sekarang kayak gitu. Apakah sudah bisa jadi UI designer hanya dengan Figma tanpa app lain, Kak? Bisa banget, Kak Tris. Kalau dari Kak Tris memang mau fokus terhadap UI design, itu bisa mempelajari hanya Figma-nya aja. Nggak harus kayak belajar Sketch ataupun XD dan lain-lain. Itu nggak harus. Kenapa? Karena dari Figma-nya aja itu memang saat ini di industri UI UX design kebanyakan menggunakan Figma. Kenapa? Karena ya tadi ya kemarin saya sempat bahas ini di Figma itu. Ini perusahaan saya juga pun saya bikin gunakan Figma di tim desain saya. Karena apa? Karena lebih mudah teman-teman terkait pembuatan desain produknya, mengenai untuk melakukan riset dan lain-lain pun bisa menggunakan Figma-nya ini teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian membuat sebuah desain atau bekerja dalam sebuah tim, ketika menggunakan Figma itu kita bisa melakukan yang namanya kolaborasi secara real time. Jadi nanti kelihatan nih mouse-mouse dari teman-teman kalian. Jadi saya bisa ngecek, misalkan saya lagi ngedit untuk halaman yang ini, teman saya lagi ngedit yang halaman sebelahnya, itu bisa dalam satu file yang sama, dalam waktu yang sama. Karena apa? Karena Figma itu kan uh, dia sebuah web app ya. Jadi bisa langsung bisa ngedesain dan bisa ngedit satu sama lain. Oke, Kak Menisa. Sebagai pemula kalau mau dalamin UI UX designer, tools yang sekiranya mudah untuk dipahami dan dipakai itu apa ya, Kak? Nah, ini hampir mirip sama pertanyaan Kak Tris. Jawabannya ya Figma, teman-teman. Kalau dari saya selalu merekomendasikan untuk mempelajari Figma. Pelajari gimana cara kerjanya, pelajari gimana tools-toolsnya tuh seperti apa aja, pelajari juga mengenai gimana cara bikin sesuatu di Figma. Nah, mulainya harus dari mana? Kalau saran dari saya, teman-teman, biasanya saya selalu menginformasikan ini ke teman-teman menti-menti saya juga. Setiap saya mengajar, saya selalu mengingatkan teman-teman untuk melakukan ini. Karena kalau membuat desain itu, kalau cuman dilihat aja atau cuman bikin-bikin ngasal aja, agak susah. Lebih baik teman-teman coba yang namanya menduplikat desain. Maksudnya gimana? Kan teman-teman punya handphone nih. Dari handphone itu kan ada beberapa aplikasi yang kalian sering buka. Facebook, Instagram, atau nggak usah sosmed deh. Misalkan aplikasi lain. Aplikasi IndiHome atau aplikasi apa, M3 dan lain-lain. Yang kalian suka dan kalian sering gunakan. Nah, kalian pilih salah satu aplikasi tersebut. Kalian screenshot. Kalian pindahin ke laptop. Misalkan nanti muncul di sini kan. Misalkan apa ya. eh aplikasi M-Banking. BCA. Misalkan. Image. Nah, ini kan salah satu, jangan M-Banking deh, Tokopedia. Aplikasi Tokopedia. Mana ya, ada contohnya. Dari ini. Kalau nggak, kalian bisa buka sebuah website ini. Camjo. Ini adalah kumpulan desain dari aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia dan di luar sana. Udah, misalkan My Bluebird ini deh. Nah, ini kan banyak tampilannya nih, teman-teman. Teman pilih aja salah satu. Kalau biasanya saya selalu minta buat ngeduplikat. Duplikatnya gimana? Kita udah punya tampilannya seperti ini, kalian bikin desainnya di sebelahnya. Misalkan, biar ukurannya sama. Nah, ini kenapa seperti itu? Kenapa saya minta buat ngeduplikat? Karena ini akan membantu kalian. Biar nanti kalian tahu nih, oh ternyata kayak misalkan mau bikin headernya ini di atas. Headernya tuh biasanya ukurannya berapa ya? Oh, ternyata ukurannya yang biasa digunakan itu
adalah 45 pixel kayak gitu. Oh, ternyata untuk header atau banner gambar itu berapa. Nah, nantinya kalian pelajari juga mengenai shortcut dari si Figma-nya. Untuk apa? Biar memudahkan kalian ketika ngedesain. Entah itu buat copy ataupun buat paste, pindahin, duplikat, dan lain-lain. Ya nantinya ketika kalian udah bekerja sebagai seorang UI designer, kerjaan kalian pun jadi lebih cepat. Dan kalian pun ketika udah ngedesain nih, udah bikin satu halaman, udah cari aplikasi lain. Misalkan dari bidang kesehatan. Oh, nggak bisa. Nah, pokoknya nanti kalian ambil aja misalkan ada aplikasi lain, bikin lagi, bikin lagi, terus, 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 sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, nanti kalian udah dapat, oh ternyata buat bikin desain yang baik tuh punya ukuran font yang seperti ini loh. Terus juga untuk jarakannya seperti ini loh. Itu yang nantinya bisa membantu kalian sebagai seorang UI UX designer yang lebih baik lagi. Seperti itu, Kak Mei dan juga Kak Tris. Jadi dengan Figma itu bisa juga jadi UI designer yang baik, teman-teman. Asalkan apa? Harus sering-sering latihan, sering-sering dilatih mengenai tools-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau sudah terjawab pertanyaannya nih? Oke. Oke, sama-sama kami. Oke, saya ingatkan lagi ya, teman-teman, kalau yang belum absen, dicek lagi nih absensinya yang sudah dikirim sama Kak Anita. Kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sampai sini aja untuk materi kita hari ini, teman-teman. Nanti kalau teman-teman bisa besok join lagi, kita akan coba bahas, kita akan masuk sesi praktek. Saya akan coba jelaskan mengenai si Figma-nya, dan kita akan coba buat yang namanya wireframe berdasarkan hasil ini tadi nih, kita sudah melakukan studi kasus untuk fintech ini, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja, teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh simpan dulu. Besok kita akan ketemu lagi untuk membahas UI UX design. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Silahkan kalau mau live, silahkan ya, guys. Thank you semuanya. Oke, sama-sama.